Saya ya. Oke, saya lanjutkan ya, Bu ya. Eh, sampai di mana tadi Oke, ya? Ibu. Oke, Bu Elvi, saya halo. share screen lagi. Kita, kita kembali dulu ya, Bu, biar Ibu Susilonya selesaikan materi beliau. Baik. Oke, baik. Saya akan memaparkan hasilnya. Jadi, praktiknya sudah dilaksanakan. Aduh, internet saya kalau waktu-waktu begini ini bahaya. Kemudian saya dapat umpan balik dari siswa bahwa pembelajarannya seru dan bagus. Walaupun saya agak heran juga sih kenapa mereka menyebutkan seru padahal mereka tidak sedang main game dan lain sebagainya. Kemudian hampir semua siswa mengisi refleksi itu merasa sangat senang dan senang sekali dalam pembelajaran. Eh, Terus saya tanya lagi, sebenarnya yang bikin seru itu apanya? Gitu. Dan mereka bilang, Bu, kami ini sudah hidup belasan tahun di pinggir laut, tapi baru kali ini nih, kami bisa bikin garam sendiri dengan tangan kami sendiri. Gitu. Terus masalah yang air keruh tadi juga begitu. Mereka bilang orang tua kami itu sudah menjalani hidup seperti itu tuh puluhan tahun dan ya kami nerima saja keadaan alam seperti itu. Padahal ada loh sesuatu yang kami bisa lakukan kalau misalnya kami bikin tempat yang agak lebih besar untuk membuat alat filtrasinya gitu dan kami taruh di dekat sumber sana, pasti kami tidak akan menghadapi masalah air keruh setiap kali hujan deras. Gitu. Dan ya, hasil yang itu tuh membuat saya juga merefleksikan, oh, sebentar. Saya juga sebagai guru juga saya merefleksikan diri saya bahwa, oh ternyata seru dan nggak seru itu sebenarnya lebih pentingan siapa sih ngomong gitu. Gurunya kah atau muridnya? Dan saya sadar bahwa, lo kan sebenarnya guru kan tugasnya untuk melayani siswa ya. Jadi, biarlah egonya guru agak ditekan gitu. Jadi, biarkan siswa yang merasakan yang ngomongin kalau mereka bilang seru ya udah terima aja itu seru gitu walaupun menurut kita sebagai orang dewasa apa serunya sih dapat tahu bahwa air garam itu berasal garam kristal garam itu berasal dari air laut dari kita kecil juga kita tahu gitu ya tapi begitu itu dipegang siswa dilakukan dirasakan dan mereka memahami sampai di kelas itu jadi sesuatu yang mereka tuh kayak nemukan aha moment gitu. Oh, cuma gini doang tuh caranya bikin garam. Ngapain ya Bu kalau begini kita beli di kota? Air laut di sini banyak-banyak ini, kenapa kita nggak bikin sendiri lah? Nanti mama saya setelah 3 hari taruh air laut di loyang, mama saya sudah punya garam, nggak usah beli-beli lagi. Nah, terus sebagai guru saya juga ngerasa lebih paham sekarang bahwa sebenarnya nggak ada ilmu yang remeh dan sepele, asalkan ilmu itu bisa jadi solusi dari satu masalah, maka ilmu itu akan menjadi manfaat dan luar biasa. Saya izin membagikan video pembelajarannya sebentar saja, karena waktunya juga sudah ini ya. Oh, tahu keras ya. Saya skip-skip. Nah, ini mulai asesmen Bapak Ibu. Nah, setelah mereka nonton, mereka praktikum. Ini mereka sedang praktikum Bapak Ibu. Dengan alat-alat yang sangat sederhana. Karena memang kami belum punya alatnya gitu ya. Ini air laut cuma dituang di loyang. Ini penjemurannya. Nah, ini saat mereka melakukan penyaringan, mereka juga bikin alat ini sendiri. Nah, mereka bisa lakukan langsung melihat nih. Oh, ternyata setelah disaring, air yang keruh itu jadi begitu jernih gitu ya. Jadi mereka bisa langsung membuktikan bahwa, oh ternyata alat ini bekerja. Nah, ini saat pembimbingan anak-anak yang belum paham dan paham sebagian.
Ini saat kita guru dan siswa menyimpulkan. Nah, ini refleksinya. Ini saat saya memberikan tugas untuk diferensiasi produk untuk menunjukkan pemahaman mereka secara individu. Nah, ini saat mereka ini ya. Ini produk-produk mereka. Ada yang bikin poster, ada yang bikin video. Percepat saja. Ini yang garam. Ini yang membuat penjaringan sederhana. Nah, ini saat mereka mengamati hasil penjemuran air garamnya. Nah, ini saat kelas-kelas lain tertarik, sebenarnya anak kelas 10 itu melakukan apa, dan mereka pun tertarik bahwa, oh ternyata gampang ya bikin air garamnya gitu. Oke, itu yang bisa saya tunjukkan. Sebenarnya ada satu media lagi, tapi nggak apa-apa lah. Media pembelajarannya dari Canva juga, tapi karena waktu sudah hampir maghrib di sini, saya kembalikan ke Bu Mariana. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ini kalau semua siswa bisa menghasilkan garam sendiri, berarti dalam rumah tangga ibu-ibu atau mama-mama tidak perlu kasih uang belanja untuk garam. Karena muridnya Betul, sudah Bu. belajar dan mereka bisa buat sendiri. Oke, jadi dari ketiadaan ke terbatasan, semuanya bisa dilakukan. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kesempatan berikutnya, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir. Saya kasih 2 sesi. Sesi yang pertama, 3 orang, tapi sebelumnya untuk Ibu Elvi. Halo Ibu Elvi. Iya Bu, hadir. Mungkin bisa jawab tadi yang di chat dulu Bu. Boleh. Baru kita lanjutkan. Baik. Dari Pak Zainal ya. Ada tadi. 2 pertanyaan tadi. Iya. Oke. Jadi pengalaman saya waktu ya ini memang menggunakan SAC ya Pak. Jadi ketika waktu itu saya pernah menyimpan dalam APK, dalam bentuk APK, kemudian waktu diinstal. Mungkin kalau di handphone kita bisa ya Pak, cuman kalau di handphone anak-anak mungkin kayaknya agak ribet kalau nyuruh anak-anak sesuatu install di handphonenya, karena kadang-kadang ada handphone yang tidak mendukung atau ukurannya kali ya Bapak Ibu ya, jadi susah. Tapi memang kalau dalam bentuk APK itu dia nggak macet-macet, tampilannya bagus, mulus aja gitu. Nah, jadi saya menggunakan HTML5. Jadi caranya kita sudah download folder HTML5-nya, kemudian kita masukkan ke drive kita, kemudian kita pakai drive to web, ya Pak ya, pakai drive to web, nanti kemudian kita sebelumnya kita file tadi yang sudah kita masukkan ke drive itu, jangan lupa kita tampilkan, jangan sampai kita tampilannya harus bisa dilihat oleh semua orang yang memiliki link itu ya Pak ya, izinnya. Kemudian kita buka drive to web, kita hubungkan ke email yang tadi kita simpan file HTML5 tadi, nanti muncul link HTML5-nya. Nah, link itulah yang bisa kita bagikan ke siswa. Nanti mereka bisa buka tanpa perlu menginstal APK di handphonenya. Cuman kalau kita pakai HTML5 ini kekurangannya tergantung sinyal. Kalau sinyalnya nggak kuat, memang nanti dia akan lambat, macet. Nah, cuman ya kita tidak perlu memakan tempat yang besar untuk di handphone ya Bapak. Jadi kalau saya sih lebih memilih menggunakan HTML5, jadi siswa bisa buka di mana saja gitu, tanpa perlu menginstal aplikasinya. Gitu kira-kira Bu Mariana. Oke. Oke Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk sesi pertama saya kasih kesempatan 3 orang. Pak Jainal masih angkat tangan ini, raise hand di situ. Bapak. Halo.
Oh ya, oke. Mungkin Tepuk sudah tangan dijelaskan kayaknya Bu. Bu tadi, Bu. Oh ya, kepencet. Oke, Bapak Ibu yang lain. Halo. Ini pada kemana semua nih? Halo, halo. Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, Halo Bu, ada yang mau bertanya? Dikasih kesempatan. Ya, boleh halo bertanya Bu? Bapak. Ya, ini dengan Bapak? Dengan Solehan Bu. Oh ya, Solehan. Ini dari ketiga narasumber tadi Bapak, yang mana? Materi yang mana dari ketiga beliau tadi? Sebentar, Atau mau sepertinya semuanya? Silakan Ibu Pak, waktunya Ibu saya Nawang Wulan berikan. kayaknya. Mau nanya sebentar. Oke. Oke, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, saya Solehan dari Kepulauan Riau Bu, mau nanya. Eh, sedikit saja tadi itu saya tertarik untuk LKPD digitalnya karena mungkin baru masuk gitu ya. Bisa tak dijelaskan lagi Bu tentang LKPD digital karena bagi saya masih menarik gitu. Terima kasih Bu. Oke. Masih ada? Atau Ibu Wulan mau langsung Boleh, Ibu. jawab? Ini tadi Pak Solehan ya? Oke, Serta baik. belum ada yang raise hand lagi. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi untuk live worksheet ini kita bisa buat sendiri, kita juga bisa pakai punya orang. Kalau misalnya Bapak Ibu rasa kayak ribet, susah buat live worksheet sendiri, Bapak Ibu bisa adopsi punya orang gitu. Tinggal di-download, terus dimasukkan di dalam live worksheet. Jadi pertama Bapak Ibu daftar dulu live worksheet-nya pakai akun belajar ID boleh, akun pribadi boleh. Tapi kalau saya sih biasanya banyak menggunakan pakai akun belajar ID sih. Begitu nanti ini kalau dijelasin agak ini ya. Mungkin bagaimana nih Ibu moderator? Atau nanti kita juga dibatasi waktu nih, Bu. Apa nanti Mungkin bisa gini, mungkin nanti bisa Bapak diskusi di bisa luar nanti selain saya ini? sampaikan di Pak Solehan mungkin nanti tinggal atau gimana nih? Saya simpan Apa tuh Bu kontak nama simpan lagi. aplikasinya Bu? Live worksheet Pak. Tulisannya? Tulisannya atau saya tunjukkan saja ya? Iya boleh. Oke Pak, izin share screen. Ini Pak live worksheet. Kelihatan nggak nih ya Pak? Iya Bu, udah kelihatan Bu. Jadi live worksheet nanti pertama kita buat dulu nih akun live worksheet-nya. Kita buat, kita bisa adopsi punya orang. Setelah sudah jadi kita sudah buat, terus nanti kita bisa adopsi punya orang di bagian menu worksheet-nya. Nah ini kan punya orang banyak nih Pak. Tinggal kita cari, ini ada berbagai macam bahasa. Tinggal dicari, oh bahasanya pakai bahasa Indonesia saja. Tinggal diklik, nanti muncul. Terus misalnya saya matematika, tinggal saya klik matematika, nanti muncul ini LKPD matematika semua. Ada materi, tinggal Bapak mau cari materi tentang apa. Ini punya orang nih, kita mau adopsi, kita mau ambil. Misalnya kita kayak susah atau ribet, nggak ada waktu mau buat LKPD, bisa kita adopsi punya orang. Tinggal kita klik, terus nanti kita download nih di sini, download PDF. Download PDF sudah tersave di perangkat kita. Terus kalau mau masukkan LKPD punya orang tadi, kita tinggal klik ke My Dashboard, terus create, lalu ke My Worksheet. Nah, di sini ada Add Worksheet. Tinggal kita klik, Add Media, terus pilih file. Tinggal kita pilih file tadi yang sudah kita download di mana gitu. Tinggal kita open, masukkan, nanti dia tersimpan gitu. Dia muncul di sini.
Nanti tinggal kita isi judulnya, ini bisa kosong. Terus ini siswa bahasanya pakai bahasa Indonesia, subjeknya siswa kelas berapa, level ini kelasnya, terus PDF, yes, tinggal dikasih masukkan usia dari usia berapa sampai usia berapa, terus ini privasi. Jadi kalau publik nanti bisa sharing dengan teman orang lain nih untuk edit. Kemudian nanti terakhirnya save and edit elemen. Tinggal masuk di edit elemen itu nanti kita buat model LKPD-nya bisa menjodohkan, kita bisa pakai suara, pakai voice, nanti siswa pakai suara untuk jawabnya. Itu agak panjang sih Pak. Kalau menjelaskan di sini semua waktunya juga terbatas. Kalau Pak mau nanti mungkin saya bisa kirim nomor saya di kolom chat kalau Pak mau lebih lanjut. Atau Pak mungkin bisa belajar di Google juga banyak sih tutorialnya. Itu Pak sekilas secara umum lah. Oke, Bapak Solehan bagaimana? Oke Bu, sangat jelas. Terima kasih banyak Bu. Ya Ya, Pak, terima sama-sama. kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. peserta yang lain? Waalaikumsalam. Ini sepi nih. Halo. Bapak Ibu peserta webinar, selamat sore menjelang malam. Udah mulai gelap nih. Ibu Bu, itu yang Bu Is Tursina Tursina. ada raise hand tuh Bu. Oh ya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberi. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya ke Ibu Elvi, Bu. Bu Elvi, Iya, Pak. ini Bapak siapa? kebetulan, Oh Ibu ya? ya Ibu Elvi. Iya Ibu Elvi, Oke, silakan. ya saya sangat tertarik dengan MPI yang Ibu berikan pada sore hari ini yang berkaitan dengan PMM. Yang ingin saya tanyakan Bu, di PMM ini bukti karya itu apa saja yang kita buat bisa kita share ke situ Bu ya. Tidak, maaf selama ini saya tahu PMM itu cuma topik aja Bu. Jadi perasaan saya kalau mau share apa-apa berdasarkan topik, misalnya pada pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya buat kanvanya, pada slide itu mungkin saya baru bisa berbagi bukti karya. Tapi mungkin kebetulan saya juga lagi ikut calon guru penggerak Bu. Mungkin setiap yang saya buat tugas-tugas pada guru penggerak itu bisa saya tuangkan di bukti karya itu nggak ya Bu? Terima kasih Bu, itu saja. Baik, langsung saya jawab aja ya Bu ya. Bu Maria, izin. Ya silakan Bu. Oke. Iya Bu, makasih Bu Is pertanyaannya. Jadi di bukti karya tuh kita bisa masukkan apa saja betul Bu. Jadi kemarin saya juga pernah waktu lagi nge-explore bukti karya tuh banyak gitu tugas-tugas dari guru penggerak yang dimasukkan ke situ. Jadi kalau untuk video, kalau untuk memasukkan bukti karya berbentuk video, Ibu harus masukkan dulu ke YouTube Bu. Kemudian nanti baru linknya Ibu tautkan ke YouTube Ibu tautkan ke ini PMM. Nanti baru Ibu bisa pilih video mana yang ada di YouTube yang sudah Ibu masukkan itu yang ingin Ibu tampilkan di bukti karya seperti itu. Nah, selain itu di PMM di bukti karya ini banyak Bu ya, ada kita bisa masukkan apa saja, misalnya kita sedang praktik baik kita mengajar seperti misalnya Bu Susilo tadi ngajar tentang pembuatan garam itu bisa dimasukkan ke bukti karya di PMM. Jadi nggak sebatas MPI saja, bisa berbagai macam Ibu. Seperti juga kemarin saya pernah membuat tugas komik ya, pembuatan komik dengan Canva, itu juga bisa dimasukkan di PMM. Ya, apa saja yang bisa menjadi inspirasi guru-guru Indonesia itu bisa kita masukkan di bukti karya di PMM. Seperti itu Bu Is. Baik, terima kasih Bu Pipi, masukannya sangat bermanfaat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Baik, masih ada?
2 orang. Tadi sesi pertama tambah 1 lagi nih, 3 orang tadi dikasih kesempatan, baru 2 orang. Apa masih ada? Halo Bapak Ibu. Gimana? Ibu bertiga, Ibu narasumber bertiga? Iya Bu, gimana? Apakah kita Mungkin para peserta sudah merasa jelas semua, Bu. statement Jadi Iya. nggak dulu? apa-apa kalau seperti Mungkin Ya. sudah jelas. Mungkin sudah jelas semua. Baik, masing-masing peserta saya persilahkan dari Ibu Susilo berikan closing statement-nya untuk kegiatan kita pada webinar sore hari ini. Baik, kalau dari saya closing statement-nya adalah kalau kita ingin siswa jadi pembelajar sepanjang hayat, maka kita pun harus memberi contoh yang seperti itu. Jadi kita harus terus meningkatkan kompetensi diri, kita harus bisa menyesuaikan juga dengan teknologi supaya kita tidak akan ditinggalkan oleh murid kita. Bayangkan kalau misalnya kita tidak menguasai teknologi, maka kita mengajar cuma pakai papan dan spidol, sementara anak-anak sudah pakai gadget dan AI. Jadi kayaknya tidak akan sinkron. Jadi saya mengajak para guru semuanya, mari terus memacu diri untuk meningkatkan kompetensi, terutama mengaplikasikan teknologi di dalam pembelajaran kita. Begitu saja Bu Mariana, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Susilo. Berikutnya Ibu Elvi, saya persilahkan. Baik, bagi Closing statement-nya. Iya, baik. Jadi menjadi seorang guru itu kita tidak hanya mengajar, tapi kita juga perlu belajar dan terus belajar. Jangan sampai siswa kita yang lebih daripada kita. Nah, jadi ketika siswa kita ahli dalam penggunaan teknologi, kita juga harus lebih ahli dari mereka. Jadi sebagai guru, kita jangan pernah letih untuk belajar, tingkatkan kemampuan kita, terutama dalam menguasai teknologi dan informasi. Begitu, Bu Mariana. Oke, baik. Yang terakhir dari Ibu Wulan. Baik, terima kasih Bu. Kalau dari saya, ya tidak jauh berbeda dengan narasumber berdua tadi. Jadi kita guru harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai tertinggal dengan zaman yang saat ini sudah serba era digital. Dan kita juga di sini bisa belajar dengan siapa saja, kita bisa berkolaborasi dengan mungkin ada teman-teman di sekitar kita yang jago IT, kita bisa belajar dari dia. Jadi tidak perlu takut untuk merasa diri kayak maksudnya tidak percaya diri gitu, dia nih orangnya lebih hebat, saya takut untuk bertanya. Tapi kita harus berani untuk bertanya, kayak malu bertanya sesat di jalan itu. Sama satu hal yang penting adalah sebagus apapun, secanggih apapun media yang kita buat, peran kita sebagai guru tidak dapat digantikan dengan apapun itu, teknologi apapun itu, karena yang punya hati itu adalah guru gitu. Jadi guru memberikan pembelajaran kepada siswa, menuntun siswa dengan hati. Itu saja Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Jika berkenan, apa bisa ketiga narasumber memberikan atau membagikan nomor WA-nya, karena ada beberapa peserta yang ngechat saya minta dibagi kalau bisa, sehingga mereka bisa diskusi lanjut. Jika berkenan, silakan Bapak, Ibu-ibu bertiga bagi di kolom chat. Oke, baik. Ini closing statement dari saya nih. Sebelum kita doa penutup, jadi berbagi dan berkolaborasi, ya, berbagi dan berkolaborasi memang sangat penting, sehingga siapa yang lebih maka yang kekurangan, yang kurang akan ditutupi dari kelebihan itu. Terima kasih untuk kesempatan berharga pada sore hari ini. Terima kasih banyak ketiga Ibu narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Sebelumnya saya pantun dulu, karena dari tadi ketiganya berpantun semua nih. Saya juga ada pantun sebelum berdoa. Burung nuri, burung merpati,
terbang hinggap di Cakep. pohon kenari. Cakep. Terima kasih Bapak Cakep. Ibu sekalian sudah bersedia menjadi partisipan. Luar biasa. Cakep. Oke, baik. Setelah kita berdoa dulu baru kita foto bersama, kemudian kita akhiri webinar kita sore hari ini. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita foto bersama. Ada si kecil. Lupa Iya, ya. lucu. Pipinya tuh. Boleh open kamera Bapak Ibu. Bapak Ibu guru sekalian, mohon open kamera sehingga kita bisa pose bersama. Selamat sore Ibu Hero. Halo Ibu Moderator, selamat sore. Ibu Hero itu sedikit lagi jadi duta PMM loh. Ya, bisa Jangan main tuh. gila Ibu, nanti materi. Oke, baik. Mari kita foto bersama. Ibu Wulan, kira-kira gayanya seperti apa nih? Guru GYT teknologi begini. Oke. Lagi. Oke. Tangan kanannya di atas. Siapa yang foto nih? Siapa yang Siapa yang pegang? pencet? Tangan semuanya. terpakai nih. Siapa yang pencet nih? Karena kita semua gini nih. Siapa yang Ibu pencet Elvi sekarang? boleh, Oke. Ibu Elvi. Oke, biar saya aja. Oke. Oh, oke, sip. Oke, siap. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, tahan dulu. Oke, lagi. Tas ya. Literasi? Oke, iya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk semua ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan webinar kita pada sore hari ini. Selamat malam. Oke, selamat Selamat malam malam. Bu Terima Moderator. kasih semuanya, Bapak Moderator. Ibu. Terima kasih. Ketemu di Terima lain kasih nih waktu. Ibu Moderator. Izin Bye-bye. Terima kasih briefing. teman-teman semua. Terima kasih Terima kasih Bulan. sama-sama. Bye. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bu. Izin Lim. Baik. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Jangan lupa daftar hadir ya Bapak Ibu. Oke, iya. Oke, izin live.